risiko dan imbal hasil. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasimu. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan. Imbal hasil. Imbal hasil dapat mencakup pendapatan dan keuntungan dari kenaikan harga. Umumnya, imbal hasil dinyatakan dalam bentuk presentasi. Dalam reksadana, imbal hasil dapat dilihat dari perubahan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. Imbal hasil yang positif menunjukkan NAB reksadana tersebut naik dibandingkan dengan NAB saat pembelian. Sedangkan imbal hasil yang negatif menunjukkan penurunan NAB. Risiko. Kebanyakan orang yang bersedia menerima definisi kami tentang pengembalian tanpa banyak kesulitan, namun tidak semua orang akan setuju dengan bagaimana mendefinisikan risiko, apalagi bagaimana mengukurnya. Untuk memulai menangani risiko, pertama-tama mari kita pertimbangkan beberapa contoh. Asumsikan Anda membeli US Treasury Note atau The Note dengan tepat 1 tahun tersisa hingga jatuh tempo akhir. Untuk menghasilkan 8%, jika Anda memegangnya selama setahun penuh, Anda akan menyadari 8% yang dijamin pemerintah. Pengembalian investasi Anda tidak lebih atau tidak kurang. Sekarang, belilah saham bisa di perusahaan manapun dan selama tahun dividen tunai yang Anda antisipasi untuk diterima mungkin atau mungkin tidak terwujud seperti yang diharapkan, dan terlebih lagi harga saham akhir tahun mungkin jauh lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih murah dari yang Anda mulai. Dengan demikian, pengembalian aktual Anda atas investasi ini mungkin berbeda secara substansial dari pengembalian yang Anda harapkan. Jika kita mendefinisikan risiko sebagai variabilitas pengembalian dari yang diharapkan, the note akan menjadi keamanan bebas risiko, sedangkan saham bisa menjadi keamanan berisiko. Semakin besar variabilitas, semakin berisiko keamanan dikatakan. Menggunakan distribusi probabilitas untuk mengukur risiko. Untuk semua sekuritas kecuali sekuritas bebas risiko, imbal hasil yang diharapkan dapat berbeda dari imbal hasil yang diterima. Untuk sekuritas yang berisiko, tingkat imbal hasil aktualnya dapat dipandang sebagai variabel acak pada distribusi probabilitas atau probability distribution. Imbal hasil yang diharapkan dan depresiasi standar. Imbal hasil yang diharapkan atau expected return adalah samara dengan rata-rata tertimbang dari kemungkinan imbal hasil, di mana bobotnya adalah probabilitas kejadiannya. Untuk melengkapi deskripsi dari kedua distribusi imbal hasil, kita perlu mengukur penyebarannya pada imbal hasil yang kita harapkan. Pengukuran konvensional dari penyebaran adalah depresiasi standar. Pengukuran informasi depresiasi standar. Untuk imbal hasil saham biasa, distribusi berkelanjutan adalah asumsi yang realistik, karena semua kemungkinannya bisa dimulai dari kerugian yang besar hingga imbal hasil yang besar. Dengan menyatakan perbedaan dari imbal hasil yang diharapkan dalam bentuk depresiasi standar, depresiasi standar dari distribusi imbal hasil sangat berguna dalam mengukur risiko. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran dari dispersi relatif atau resiko, atau ukuran resiko per unit dari imbal hasil yang diharapkan. Semakin besar CP, maka semakin besar resiko relatif atau suatu investasi. Sikap terhadap resiko. Pada kenyataannya, menghubungkan ekuivalen kepastian seseorang dengan nilai moneter yang diharapkan dari investasi peluang yang beresiko investasi untuk mendefinisikan sikap mereka terhadap risiko. Pada umumnya, jika 1. Ekuivalen kepastian lebih kecil dari nilai yang diharapkan, maka orang tersebut cenderung suka menghindari risiko atau risk aversion. 2. Ekuivalen kepastian sama dengan nilai yang diharapkan, maka individu tersebut cenderung berpendapat netral
terhadap resiko atau risk indifference. 3. Ekuivalen kepastian lebih besar dari nilai yang diharapkan, maka individu tersebut cenderung suka mengambil risiko atau risk preference. Sebagian besar investor cenderung menghindari risiko atau risk averse. Jadi, investasi beresiko harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari yang diharapkan daripada investasi yang beresiko lebih rendah agar orang mau membelinya. Risiko portofolio dan pentingnya konferian. Meskipun pengambilan portofolio yang diharapkan adalah pengambilan rata-rata tertimbang dan langsung pada sekuritas atau individual, deviasi standar portofolio bukanlah rata-rata tertimbang standar. Deviasi keamanan individual yang sederhana. Untuk mengambil rata-rata timbang dari deviasi standar keamanan individual mengabaikan hubungan atau konvarians antara pengambilan sekuritas. Konvarian ini bagaimanapun tidak mempengaruhi konvarian. Adalah ukuran statistik sejauh mana dua variabel, misalnya pengambilan sekuritas bergerak bersama. Konvarian positif menunjukkan bahwa rata-rata kedua variabel bergerak bersama. Konvarian negatif menunjukkan bahwa rata-rata kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Konvarian 0 berarti bahwa kedua varian tidak menunjukkan kecenderungan untuk bervariasi bersama-sama baik secara linear positif maupun negatif. Bagian pertama, risiko sistematis disebabkan oleh faktor risiko yang mengaruhi pasar secara keseluruhan seperti perubahan ekonomi negara, formasi pajak oleh Kongres, atau perubahan situasi energi dunia. Ini adalah risiko yang mengaruhi sekuritas secara keseluruhan dan akibatnya tidak dapat didefinisikan dengan kata lain. Bahkan seorang investor yang memiliki portofolio yang teridentifikasi dengan baik akan terkena risiko jenis ini. Komponen risiko kedua, risiko tidak sistematis adalah risiko yang untuk perusahaan atau industri tertentu. Itu tidak tergantung pada ekonomi, politik, dan faktor-faktor lain. Mempengaruhi semua sekuritas secara sistematis. Pembongkaran liar dapat mengaruhi hanya satu perusahaan. Pesaing baru mungkin mulai memproduksi pada dasarnya sama, atau terobosan teknologi dapat membuat produksi yang ada menjadi usang. Untuk sebagian besar saham, risiko tidak sistematis menyumbang sekitar 50% dari total risiko atau standar deviasi saham. Model penetapan harga modal aset. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah model penetapan harga aset equilibrium yang menyebutkan kalau pengembalian yang diharapkan atas sekuuritas tertentu merupakan fungsi linear yang positif dari tingkat sensitivitas sekuritas terhadap perubahan portofolio pasarnya. CAPM menginformasikan suatu perkiraan yang tepat antar risiko aset dan tingkat harapan pengembalian. CAPM dilatar belakangi asumsi umum bahwa investor adalah individu rasional yang tidak menyukai adanya risiko, sehingga kalau ada investasi yang memiliki risiko, maka investasi tersebut harus memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Untuk memastikan tingkat pengembalian tersebut, investor membutuhkan cara atau alat yang dapat membantu investor mengarahkan pada saham dengan adanya indikator tingkat pengembalian dan tingkat risiko. Selain memahami karakteristik pengembalian hasil dan risiko, investor juga perlu melaksanakan diverifikasi untuk mengurangi risiko yang sistematis, walaupun tidak bisa mengurangi risiko yang tidak sistematis. Konsep Capital Asset Pricing Model. Dari asumsi yang digunakan dalam pengertian CAPM, maka hanya risiko sistematis atau market risk yang dihitung sebagai faktor tingkat risiko.
JPM memiliki persamaan matematis untuk mengestimasi return saham. Perbedaannya dengan arbitrage pricing theory (APT). Selain capital asset pricing model JPM, ada teori lain yang menjelaskan bagaimana aktiva ditentukan oleh pasar atau bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang layak untuk suatu investasi. Teori tersebut adalah arbitrage pricing theory (ATP), yang merupakan teknik penilaian aset modal yang mengasumsikan bahwa return suatu aset adalah fungsi linear dari setiap jumlah faktor makroekonomi. ATP didasari prinsip arbitrase, yang untuk menghindarinya return pada aset harus sama dengan hasil yang diharapkan dari portofolio yang menggabungkan faktor portofolio. Aset tanpa risiko disebut portofolio arbitrase. Portofolio arbitrase adalah setiap portofolio yang dibangun tanpa modal dan diinvestasikan tidak memiliki risiko dan dapat menghasilkan return rata-rata nol. Pasar keuangan yang efisien. Pasar keuangan yang efisien ada ketika harga sekuritas mencerminkan semua informasi publik yang tersedia tentang ekonomi, tentang pasar keuangan dan tentang perusahaan tertentu yang terlibat. Implikasinya adalah bahwa harga pasar sekuritas individual menyesuaikan dengan sangat cepat terhadap informasi baru. 3 bentuk efisiensi pasar. Eugene Fama, pelopor dalam riset pasar yang efisien, telah menggambarkan 3 tingkat pasar efisiensi. 1. Efisiensi bentuk lemah. Harga ini sepenuhnya mencerminkan urutan harga historis pendeknya. Mengetahui pola harga masa lalu tidak akan membantu Anda meningkatkan perkiraan harga di masa mendatang. 2. Efisiensi bentuk setengah kuat. Harga saat ini sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum, termasuk hal-hal seperti laporan tahunan dan item berita. 3. Efisiensi bentuk kuat. Harga saat ini sepenuhnya mencerminkan semua informasi, baik publik maupun pribadi, yaitu informasi yang hanya diketahui oleh orang dalam. Apakah efisiensi pasar selalu bertahan? Tingkat pasar saham cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dalam peningkatan yang relatif kecil. Efisiensi pasar adalah penjelasan yang baik dari perilaku pasar. Sebagian besar waktu dan sekuritas nampaknya dihargai secara efisien relatif terhadap masing-masing lainnya. Ada pengecualian. Pengecualian ini mempertanyakan harga pasar yang mewujudkan semua informasi yang tersedia, dan oleh karena itu, apakah mereka sepenuhnya bisa dipercaya? And I